Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 602 di mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan ini. Saya akan mempresentasikan activity report saya dengan jualan keripik opak singkong. Untuk produk overview, produk apa sih yang saya jual di sini? Jadi produk yang saya jual di sini adalah keripik opak singkong yang merupakan cemilan renyah dan gurih yang terbuat dari singkong. Nah, di produk ini terdapat dua varian rasa, yang pertama original dan yang kedua pedas. Nah, yang original itu keripik dengan rasa alami gitu, rasa asin dan gurih yang menonjolkan citra rasa asli singkongnya itu terasa. Jadi bumbunya itu yang digunakan itu diracik sendiri khusus dan tanpa bahan pengawet, jadi homemade ya. Lalu yang kedua ada varian yang pedas. Jadi keripik opak yang varian pedas ini ditambahkan bumbu pedas dari cabai. Jadi cabenya itu dibuat dulu, dimasak sendiri, jadi bukan cabai instan, dan itu tuh memberikan sensasi rasa yang lebih berani dan menggugah selera. Nah, bumbu pedas ini juga tanpa bahan pengawet, jadi sehingga tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, kedua varian ini juga dibuat dengan bahan-bahan yang kualitas tinggi dan diproses secara higienis untuk memastikan kualitas dan kelezatan setiap gigitannya. Nah, itu tuh sudah dibuatkan videonya juga, bisa dilihat di Instagramnya. Oke, untuk promotion strategi di sini kami menggunakan strategi dengan tiga strategi marketing ya. Yang pertama itu jual beli di Facebook. Jadi kita tuh memanfaatkan Facebook Marketplace dan grup jual beli lokal. Saya khususnya grup jual beli di Jakarta Timur ya. Untuk mempromosikannya itu kita membuat halaman bisnis, terus membuat konten menarik, terus kita juga share foto produk, deskripsi dan harga. Lalu jika ada yang beli di sebelum-sebelumnya, kita juga tampilkan testimoni pelanggannya. Nah, strategi ini tuh alhamdulillahnya berhasil karena saya aktif dalam berinteraksi dengan calon pelanggan dan juga memperbarui kontennya secara rutin. Lalu yang kedua, kita memakai strategi marketing di jual beli di Instagram ya. Jadi strateginya itu kita posting foto dan video menarik, lalu memanfaatkan Instagram Story dan Reels untuk promosi. Jadi kita buat video konten gitu. Lalu kita juga kolaborasi dengan teman-teman terdekat ya. Jadi kita kolaborasi, teman-teman unggah story, jadi cakupannya menjangkau orang-orang yang kita tidak kenal atau bahkan di perusahaan-perusahaan tempat teman kita bekerja. Nah, strategi ini juga berhasil karena peningkatan jumlah pengikut dan likes komentar di Instagram kita, khususnya Instagram penjualan keripik singkong ini, di jajanan CC ini meningkat gitu. Jadi ini bisa dikatakan berhasil. Lalu yang ketiga itu jual beli di TikTok. Nah, kita tuh membuat konten video kreatif seperti membuat proses memasaknya, lalu proses penjualannya. Nah, ini tuh menampilkan proses pembuatan, rasa, dan testimoni pelanggan. Nah, strategi ini bisa saya katakan berhasil juga karena bisa dilihat dari jumlah views dan like dan share dan peningkatan penjualannya. Nah, jadi views dan likes khususnya itu meningkat sekali. Dan alhamdulillah penjualan juga meningkat. Selanjutnya consumer profile. Jadi target pasar yang saya targetkan itu ada tiga kelompok utama ya. Yang pertama itu ada pegawai. Nah, di sini kenapa pegawai? Karena umumnya memiliki penghasilan tetap dan rutinitas kerja yang teratur. Nah, mereka itu sering mencari cemilan untuk memenuhi waktu istirahat atau saat bekerja di kantor. Nah, selain itu mereka juga biasanya ketika mereka mencoba gitu, ada teman kantor yang ingin mencoba juga atau minta gitu, jadi mereka tertarik lalu memesan. Nah, itu juga termasuk promosi. Lalu ada yang kedua itu anak muda.
Kenapa anak muda? Karena termasuk mahasiswa atau mereka yang baru mulai bekerja tuh. Mereka tuh cenderung aktif di sosial media dan tertarik pada tren baru serta produk yang unik. Jadi ketika mereka beli tuh mereka biasanya posting di IG story atau di post Facebook. Jadi ketika dilihat teman-temannya, mereka cari minta infonya, diberikan infonya, lalu mereka mengikuti di halaman sosial media kami. Nah itu juga jadi ajang promosi buat kami. Lalu selanjutnya itu target kami itu anak sekolah. Kenapa anak sekolah? Jadi mereka tuh sering mencari camilan untuk dibawa ke sekolah atau dinikmati saat pulang sekolah atau di weekend gitu. Nah, anak sekolah itu anak-anak dan remaja yang masih bersekolah. Lalu kompetitor analisis. Jadi paling kompetitor produk keripik kopak singkong ini terdiri dari berbagai jenis camilan keripik instan yang tersedia di warung dan supermarket. Di warung-warung tuh kan sering ada tuh jajanan-jajanan pabrikan. Terus supermarket kayak Alfamart, Indomaret yang mudah dijangkau juga kan banyak sekali tuh produk-produk pabrikan yang dia tuh kalau bikin masnya besar dengan kuantiti yang jumlah banyak dengan promosi juga promosi di TV atau promosi di sosial media, ads, Facebook, mereka tuh sangat proper ya. Jadi itu tuh salah satu kompetitor kita yang paling sulit sebenarnya. Tapi kita mempertahankannya dengan branding tanpa bahan pengawet. Nah, jadi cemilan populer yang terbuat dari kentang itu tersedia dalam berbagai rasa seperti original, barbecue, keju. Nah, itu kan beragam. Itu juga jadi masalah kompetitor bagi kami ya. Lalu distribusinya juga luas karena kan tersedia di mana-mana di seluruh daerah bahkan. Dan varian rasa yang beragam juga. Nah, seperti mereknya, contohnya di sini Light, Springless, Potato, dan masih banyak sebenarnya. Itu hanya sebagian besar aja. Lalu sales reportnya, jadi selama penjualan itu jumlah produk yang terjual alhamdulillah itu 211 piece. Nah keuntungan bersihnya itu 4.000 per piece-nya, jadi modalnya per piece itu sebenarnya 8.000 dan kami jual itu 12.000, jadi ada gap antara modal dan penjualan itu 4.000. Nah itu tuh keuntungan bersih kami. Jadi 4.000 dikali produk yang dijual 211 piece sama dengan 844.000. Nah itu tuh kita jual dalam waktu 2 bulan saja ya. Nah penyebab produk laku terjual itu karena produk itu memiliki rasa yang enak dengan sesuai selera konsumen. Jadi ada yang bilang wah enak nih, cocok di lidah gitu. Beda dengan apa tuh penjual yang lain gitu. Lalu varian pedas juga memberikan pilihan menarik bagi konsumen yang menyukai makanan dengan cita rasa kuat dan berani. Nah itu tuh biasanya perempuan-perempuan ya biasanya menyukai rasa-rasa yang pedas. Nah itu tuh jadi pilihan gitu. Jadi menarik buat mereka dan meningkatkan sales kami. Lalu selanjutnya itu harga kami itu kompetitif, jadi terjangkau oleh berbagai kalangan, mulai dari pegawai, anak muda, dan anak sekolah yang tadi saya jelaskan ya. Lalu keunggulannya itu kami tuh peduli terhadap kesehatan dan lebih memilih produk tanpa bahan pengawet. Nah, selanjutnya itu ada kalanya juga produk kami itu tidak laku terjual. Nah, apa penyebabnya? Dan setelah kami analisis, ternyata penyebabnya itu adalah tidak tersedia di banyak tempat atau sulit diakses oleh konsumen. Jadi penjualannya bisa terhambat dan menyebabkan tidak laku terjual. Oke, begitu saja sales report atau activity report dari penjualan keripik opak singkong. Saya ucapkan terima kasih.